Klien kita kali ini adalah Nike, umurnya 22 tahun. Dia ini baru saja lulus dari kuliahnya, datang ke Indonesia cuma satu tujuan, yaitu pengen mencari di mana keberadaan ayahnya. Kita janjian di sebuah kafe dan dia bilang katanya mau mengenalkan temennya yang namanya Jen. Halo. Apa kabar? Siapa namanya? Oh iya, Mbak Feli. Iya, halo. Ini Nike. Oh iya. Ini apa-apaan sih? Jenny ini seakan-akan nggak suka melihat kedatangan kita. Karena selama ini ternyata Nike nggak pernah cerita kalau dia minta bantuan sama tim kita. Gue emang udah janjian sama Mbak Feli sama Mas Mandala. Gue kan sebelumnya udah cerita sama lu. Gue tuh lagi nyari bokap gue, Jen. Gue berusaha jelasin sama Jenny bahwa kita diminta sama Nike untuk ngebantuin dia. Kita diminta untuk menolong Nike. Tapi dia tetap nggak suka loh. Nike ini minta tolong sama kita. Ya, dia mau nyari bapaknya. Mungkin udah cerita kan? Iya, udah. Iya, terus emang ada yang salah kalau dia ikutin acara ini? Ya nggak ada, cuma aku bingung aja. Ya soalnya dia udah coba cari kemana-mana, nggak ada hasil katanya. Iya, aku tahu seminggu yang lalu itu aku ngeliat ayahnya Jenny, ayahnya Nike. Seminggu yang lalu ngeliat ayahnya Nike Iya. di kafe katanya. Di kafe ini. Di kafe ini? Iya, di kafe ini. Iya, sama siapa dia waktu itu? Dia waktu itu sama cewek sih. Sama cewek. Di kafe ini? Iya, di kafe ini. Pagi, siang, sore atau malam? Siang. Siang? Ya, berarti kayak jam-jam segini dong? Iya, sama siapa dia waktu itu? Dia waktu itu sama cewek sih. Sama cewek? Cewek siapa, Jen? Kok lu nggak ngomong sama gue sih? Kenapa lu nggak Enggak, ngomong sama gue? sebentar sama cewek. Umur berapa kira-kira ceweknya? Aku nggak tahu sih umur berapa. Oh, masa nggak tahu kan kamu temennya? Waktu itu Lu ngeliat nggak kan? yang disembunyiin dari gue? Ini ada CCTV-nya nggak? Nggak ada, Jen. Nggak ada ya? Kenapa lu nggak ngomong sama gue? Lu kan cuma bilang bokap gue tuh datang ke sini cuma datang sendirian. Ya udah ya. Nggak, sebentar duduk dulu, Mbak. Nggak, kita mau ngobrol dulu sebentar, Mbak. Duduk dulu. Akhirnya dia berusaha untuk menghindar, dia berusaha untuk nggak mau ikut campur dan kemudian dia pamit. Tadi itu kenapa? Itu temen gue dari kecil, Mas. Gue sama dia temenan udah lama. Makanya dia tuh tahu masalah gue, kepribadian gue sama nyokap gue, sama bokap gue, sama family gue tuh dia tahu semuanya. Ya, tapi tadi kenapa dia begitu kita tanya masalah apa kamu yang ketemu di sini sama perempuan, kok dia nggak mau ngejelasin semuanya? Nggak tahu, Mas. Dia tuh dulu bilang sama gue seminggu yang lalu, dia bilang cuma melihat bokap gue di sini. Karena gue kan 3 bulan yang lalu gue kuliah di Singapura. Datang jauh-jauh dari Singapura, begitu dia lulus kuliah, dia buru-buru pulang ke Indonesia. Rumah yang selama ini dianggapnya ditempatin sama ayahnya, ternyata kosong. Nggak ada siapa-siapa. Ya. Tidak ada kabar sama sekali ayahnya ini. Ditelepon nggak bisa, dihubungin nggak bisa. Ya, dan sosial medianya juga nggak aktif. Bokap gue kan udah tahu kalau gue pulang, kalau gue udah lulus kuliah. Tapi bokap gue nggak nyebut gue di airport. Lu udah coba cek ke kantornya? Dia apa, wira swasta atau pegawai? Bokap gue wira swasta, Mas. Wira swasta, udah coba cek ke kantornya? Udah. Terus apa kata bawahannya? Gue udah kontak ke kantor. Kata Mbak Putrinya tuh. Mbak Putri itu siapa, Sob? Mbak Putri tuh sekretaris bokap gue, Mbak. Udah coba cari ke temen-temennya, udah coba cari ke kantornya. Bahkan ke sekretaris pribadinya. Katanya bapaknya ini pergi ke Eropa. Loh, katanya tadi kata teman kamu minggu lalu ngeliat
bokap kamu di sini? Makanya gitu, gue tuh nggak ngerti. Mbak Putri bilang tuh bokap gue tuh di Europe. Kalau bapaknya makan di situ seminggu yang lalu, berarti bapaknya nggak ke Eropa dong. Makanya Nika ini bingung gitu loh. Di sisi lain pihak kantor bilang bapaknya ini pergi ke Eropa dan nggak tahu kapan pulangnya. Tapi di sisi lain temennya sendiri ngelihat kalau ternyata bapaknya ini seminggu yang lalu makan di kafe itu. Mana yang bener nih, mana yang bisa dipercaya? Akhirnya gue nanya sama manajer kafe itu. Dan manajernya bilang yang namanya Pak Bowo memang adalah pelanggan di kafe itu. Tante Dona kesini sama bokap gue. Kamu kenal? Begitu dengan nama Tante Dona, marah ini klien kita Nika. Dia jengkel banget sama Tante Dona. Dia kenal sama Tante Dona. Tante Dona itu penghancur rumah tangga bokap gue, Mbak. Udah lama banget kalau itu, Mbak. Sebentar saya tanya dulu ini, bisa kita tanya dulu ini Dona siapa? Ini Dona yang mana Pak? Itu yang manajer asuransi itu loh, Pak. Manajer asuransi? Iya, Mbak, itu Betul. Mbak Dona. Oh, iya. Makasih Pak ya. Ya. Betul itu? Manajer asuransi bener? Iya, Mas. Jadi emang pernah deket sama papa kamu sebelumnya? Deket banget lah sama bokap gue. Mereka maksudnya pernah ada sesuatu gitu? Pernah dia tuh sering pergi bareng, jalan bareng kayak gitu, Mas. Gue pernah ngeliat. Ya gue sama Feli berpikir ya mungkin rekan kerja kali. Mungkin pas mereka habis meeting kemudian jalan bareng sebentar dan kamu ngeliat. Kamu salah paham mungkin. Dia tuh bisa jalan sama bokap gue. Gak mungkin kalau dia itu cuma rekan kerja biasa itu nggak mungkin dia bisa jalan pergi gitu, Pak. Maksudnya mereka mesra-mesraan gitu? Iya, Mbak. Tapi gue nggak pernah ngomong sama nyokap gue. Karena gue nggak mau bikin nyokap gue tuh sedih. Ya udah, Mas, Mbak. Kita ke kantornya Tante Dona aja. Kamu ada alamatnya? Ada kok. Ya udah kita ke sana tapi kita nanya baik-baik ya. Nggak boleh emosi walaupun terakhir ketemu sama papa kamu di sini, tapi kan kita harus klarifikasi dulu. Gue selalu wanti-wanti sama dia jangan emosi, sabar. Kita tanya dulu kebenarannya. Bener nggak Tante Dona pernah ke kafe itu? Akhirnya kita menuju ke tempat usahanya Tante Dona, kantornya. Pas kita sampai di kantornya, buru-buru Nika ini turun dari mobil, dia lari menuju ke kantor itu dan dia teriak-teriak. Tante Dona! Tante Dona! Ada apa, Tante? Gue mau ketemu Tante Dona. Nggak ada, Tante Dora. Dia lagi meeting, nggak bisa diganggu. Ya, Enggak, gue mau nggak bisa. Enggak mau ketemu. Gue nggak tahu apa-apa, Pak. Iya, sabar dulu. Ya, Bapak sabar dulu dong. Iya, Bapak sabar dulu, tenang dulu udah Mbak, Gue cuma tenang dulu. ketemu Tante Dona. Gue nggak tahu, Pak. Jangan pergi, Iya. sabar dikit. Iya, Bapak sabar dulu dong. Jangan marah, dituntutan marah juga Bapak ini. Ngomel-ngomel, maki-maki di kantornya orang. Nah, security-nya keluar di situ. Diomelin lah Nika ini. Disuruh pergilah sama security-nya. Ya kita nggak sopan datangnya. Kita ngeyel datangnya, kita berontak mau masuk ke dalam. Ya pasti akan diusir. Sopan dong. Salah, Pak. Iya, kita Gue juga mau sama sopan. dia. Dia tuh lo harus ngerti. Apa dulu udah ngejalan kayak gitu. Gue nggak tahu.
bisa kalau kayak begini. Kan tadi udah diomongin, harus pelan-pelan ngomongnya. Tapi gimana, Mas? Gue tuh emang nggak terima banget. Nyokap gue tuh hari-hari nangis, Mas. Nyokap gue tuh hari-hari nangis. Maksudnya kita bisa nanyain baik-baik dulu. Kita kan belum cross check kebenarannya ini Kita semua. lagi meeting terus kamu teriak-teriak di bawah gimana? Gue tuh emosi banget, gue kesel sama dia. Nike gue berusaha untuk kasih tahu pelan-pelan, sabar, jangan emosi, tapi dia tetap ngeyel, pengen masuk ke dalam. Akhirnya kita diusir. Gue bilang sama Feli, tolong amanin Nike, tolong amanin. Biar gue coba ngomong sama satpamnya. Pintu ditutup, gue ngomong sama satpamnya. Enggak gini, kita nggak mau cari ribut di sini. Saya cuma mau nanya Ibu Dona kapan pulangnya. Aduh, kurang tahu tuh, Pak. Enggak selesai meeting jam berapa biasanya? Biasanya jam 3. Jam 3. Iya. Iya, kita nggak mau cari ibu di sini nggak Pak. Kita mau ngobrol sama Ibu Donanya. Cuman Bisa, Pak. nggak, nanti kalau pulang saya mau ngobrol sama Ibu Donanya jam 3 selesainya. Saya tunggu di luar aja kalau Iya. gitu nanti. Ya Pak ya? Tunggu di depan sini ya, Pak. Ya, Keluar iya, aja, Pak. iya, saya akan keluar. Iya, Pak ya? Udah. Dong. Tante Iya, Dona itu. aku ngertiin ke kamu Kalau kesel gue tuh cuma mati. gua kan Mandala juga udah bilangin kita harus tanyain baik-baik. Kok kayak gini kita nggak akan dapet informasi apa-apa coba. Tapi nggak gitu juga kali Mbak caranya, Mbak. Ya gitu apa kamu yang nggak gitu caranya? Kamu Ya, nggak karena boleh gue tuh emang udah marah-marah. kesel banget, Mbak. Gue udah kesel, gue udah gregetan sama dia, tau nggak? Gue ngeliat dia tuh udah lama banget. Ngeliat dia tuh udah lama banget, tapi gue ini sembunyiin sendiri, Mbak. Gue sembunyiin sendiri. Gue nggak ngasih tau nyokap gue selama ini. Tapi sampai sekarang karena bokap gue nggak ada kabar, makanya gue tuh pengen ngebongkar rahasia Tante Dona sama bokap gue itu. Ya udah, akhirnya kita coba tenangin klien kita, Nika. Kita kasih pengertian dia. Ini kantor. Kalau kantor kita nih kita bikin ribut, emosi nggak? Emosi lah pasti. Ya, kalau kita punya rumah, kita diteriakin sama orang yang kita nggak kenal. Marah nggak? Marah. Sama dengan kamu. Kamu datang ke rumahnya orang, ke kantornya orang, kamu teriak-teriak. Kamu maki-maki orang itu, ya marah lah yang punya rumah. Ini kan kantornya orang, ya. Dia lagi kerja di situ, tiba-tiba lu datang teriak-teriak, lu manggil-manggil, hina-hina Tante Dona, itu salah atau benar? Ya bener, Salah. gue sih emang nggak boleh gitu. Nah, makanya nggak bisa begitu dong. Tapi gue emang bener-bener emosi, Mas. Karena rahasia ini udah lama banget. Hanya gue yang tahu. Sedih di situ Nike. Dia nangis. Nah,